Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Ada sukacita, amin. Hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan. Kita boleh memuji, menyembah, memuliakan Dia dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pembacaan kita dari Hosea pasal yang ke-10. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, masih satu rangkaian bagaimana Tuhan akan menghukum Israel oleh karena dosa-dosa mereka. Di ayat 15, firman Tuhan berbunyi demikian, Hosea pasal 10 di ayat 15. Demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai kaum Israel, oleh karena dahsyatnya kejahatanmu, pada waktu fajar akan dilenyapkan sama sekali Raja Israel. Ya, demikianlah akan kulakukan kepadamu, yaitu berbicara tentang penghukuman, disiplin daripada Tuhan kepada Israel. Nah, alasan adalah oleh karena dahsyatnya kejahatanmu, oleh karena dahsyatnya kejahatanmu. Jadi umat Israel sungguh melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Ya, perhatikan, waktu mereka mengalami kehidupan yang semakin baik, faktanya mereka bukan datang kepada Tuhan, menyembah, memuji, memuliakan Tuhan, tetapi justru apa yang mereka dapatkan itu membuat mereka semakin jauh daripada Tuhan. Perhatikan di ayat pertama, Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Jadi digambarkan, ini bahasa kiasannya, seperti pohon anggur berbuah luar biasa, lebat, ya baik ya buahnya. Makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mesbah-mesbah. Makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Nah, ini yang menjadi persoalan. Ya. Jadi makin banyak buahnya, makin bertambah kekayaan mereka, makin bertambah kesejahteraan mereka, ya, hasil yang luar biasa. Ini persoalan adalah mereka bukannya datang kepada Tuhan, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, tidak. Tetapi dikatakan makin banyak juga mereka buat mesbah, makin banyak juga mereka buat tugu berhala. Nah, jadi ini bahayanya. Kalau kita belajar dari sini, bahaya daripada kehidupan yang tanda kutip diberkati, ya. Jadi bisa berkat itu membuat seseorang jauh daripada Tuhan. Seseorang bisa akhirnya tidak lagi asik kepada Allah yang adalah sumber berkat, tetapi asik di dalam berkat, hanya mengelola berkat, berkat, berkat. Dan ini satu kesedihan, ya. Oh, kita dapat berkat, kita dapat rezeki, kita dapat uang banyak. Nah, sebagian uangnya malah kita buat jadi penyembahan berhala. Kita buat tugu-tugu. Ya, ada orang karena uangnya juga banyak, wah, macam-macam dibeli. Ya, bahkan saya melihat ada orang yang suka mengoleksi barang-barang antik. Barang-barang antik yang notabene barang-barang itu mengandung kekuatan magis. Bahkan barang-barang itu diperlakukan sedemikian rupa, jadi dipelihara. Nah, dia sudah punya uang banyak. Nah, uang itu justru malah beli di sana ada kris antik, di sana ada Gucci antik, di sana ada benda-benda yang antik gitu ya, peninggalan dan punya kekuatan yang luar biasa. Nah, itu dibeli, kemudian dirawat. Jadi semakin banyak uang, justru makin banyak membeli barang-barang yang mendukakan hati Tuhan. Nah, ini sesuatu hal yang mengerikan. Inilah dikatakan kejahatan yang dahsyat. Ya, kira-kira begini. Bagaimana mungkin ya kalau Tuhan memberikan berkat kepada kita, ternyata berkat itu justru kita buat mendukakan hati Tuhan. Inilah kejahatan, kan inilah hal yang menyedihkan Tuhan. Ya, Tuhan memberikan tanah itu kepada mereka, ada hasil, tapi hasil itu mereka gunakan justru untuk melukai hati Tuhan.
mendukakan hati Tuhan. Ini sesuatu yang jahat. Ayat 2 berkata begini, hati mereka licik, sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya. Dia, yaitu Allah, akan menghancurkan misbah-misbah mereka, akan meruntuhkan tugu-tugu berhala mereka. Ini yang akan Tuhan lakukan. Ya, jadi kalau dalam perjalanan hidup ini kita justru lebih asik dengan misbah-misbah berhala kita atau tugu-tugu berhala kita, maka Tuhan akan hancurkan itu. Ya, Tuhan akan habisi. Ayat yang ketiga, sungguh sekarang mereka berkata, kita tidak mempunyai raja lagi, sebab kita tidak takut kepada Tuhan. Apakah yang dapat dilakukan raja bagi kita? Mereka membual, mengangkat sumpah dusta, mengikat perjanjian sehingga tumbuh hukum seperti pohon upas di alur-alur ladang. Penduduk Samaria gentar mengenai anak lembu Bet Awen. Sungguh rakyatnya akan berkabung oleh karenanya, dan imam-imamnya akan meratap oleh karenanya, oleh sebab kemuliaannya telah beralih daripadanya. Anak lembu itu sendiri akan dibawa ke Asyur sebagai persembahan kepada Raja Agung. Efraim akan menanggung malu, Israel akan mendapat malu karena rancangannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal yang membuat mereka tadi bangga, bahkan dengan penyembahan berhala mereka, akhirnya Tuhan hancurkan melalui serangan bangsa Asyur. Dan mereka akan dibawa ke negeri Asyur sebagai budak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dosa umat Israel menjadi penyebab mereka akhirnya harus mengalami penderitaan. Ya, kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan yang berkata bahwa upah dosa adalah maut. Ya, memang banyak kita melihat kejahatan yang terjadi saat ini, dan sepertinya kita tidak habis pikir kenapa mereka terus melakukan hal yang jahat, dan kenapa mereka kok belum dihukum oleh Tuhan. Nah, orang-orang yang tidak atau belum langsung dihukum oleh Tuhan, akhirnya semakin asik giat mereka dalam kejahatan mereka, dan bisa berpikir, Tuhan tidak buat apa-apa, Tuhan tidak ada. Ya, maka bangsa ini dikatakan tadi tidak ada takut akan Allah kepada mereka. Mereka menganggap Allah itu tidak ada, kira-kira begitu. Nah, kalau seseorang menganggap Allah tidak ada, maka ini akan berpengaruh dalam hidupnya. Ya, dia tidak ada punya aturan lagi, yang ditakuti kan tidak ada. Jadi semaunya, sesukanya mau lakukan dosa, ya tidak ada masalah. Orang-orang yang masih terikat dalam dosa dan tetap mau hidup di dalam dosa, ini adalah orang yang tidak takut akan Allah. Kalau dia takut akan Allah, dia akan berjuang keluar dari ikatan dosa itu. Dia akan berjuang keluar dari lumpur dosa itu. Dia akan berjuang untuk hidup merdeka dari perbudakan dosa itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, umat Israel tidak takut akan Allah. Ya, mereka menganggap tidak ada raja, berarti tidak ada yang memimpin mereka, tidak ada yang mengontrol hidup mereka, tidak ada yang memperhatikan mereka, tidak ada yang perlu mereka takuti. Hingga pada akhirnya Tuhanlah yang mendisiplin mereka, menghukum mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menjadi satu peringatan bagi kita ketika kita menikmati berkat-berkat yang besar dari Tuhan atau rezeki, ya, hasil ladang kita, hasil pekerjaan kita, hasil bisnis kita luar biasa. Hati-hati, jangan kita membuatnya untuk penyembahan berhala. Ini persoalan utama dalam kehidupan umat Israel. Dalam pasal ini ditegaskan, ya, berbuah banyak, tetapi semakin banyak berbuah, semakin banyak hasil, semakin banyak juga membuat mesbah-mesbah. Ada orang-orang percaya ketika dia sudah mendapatkan kehidupan yang lebih baik, ya, bukannya semakin giat
beribadah, bukannya semakin giat melayani Tuhan, justru semakin giat hidup di dalam dunia. Uang sudah ada, ya, kita mau kemana-mana bisa, fasilitas lengkap. Akhirnya yang ada hanya ya menikmati secara dunia, jalan-jalan, ya, tamasya, ya, beli ini beli itu untuk kepuasan diri sendiri, sementara untuk Tuhan diabaikan. Inilah yang mendukakan hati Tuhan. Dan oleh karena umat pilihan ini ya melakukan hal yang seperti itu, ya justru mereka lebih mengutamakan mesbah-mesbah mereka, tugu-tugu berhala mereka. Akhirnya Tuhan mendisiplin mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita supaya kita bisa mengatur setiap berkat-berkat yang kita terima dengan baik dan utamakan Tuhan. Bagian untuk Tuhan, untuk Tuhan. Ya, bagian untuk kita, untuk kita. Ya, Bapak Ibu paham ya? Ya, kita tahu misalnya Tuhan memberkati kita. Ya, bukankah Tuhan mengingatkan ada bagian yang harus kita persembahkan untuk Tuhan? Ya, persembahkan. Yang untuk Tuhan, ya untuk Tuhan. Yang untuk kita dapat nikmati, ya untuk kita. Jangan yang untuk Tuhan kita ambil alih. Atau bahkan kita untuk Tuhan tapi kita buat untuk mesbah-mesbah berhala, untuk kesenangan kita, untuk dunia, untuk kepuasan kita. Itu melukai hati Tuhan. Ya, kita harus setia. Setiap bagian kita mari kita nikmati dengan cara yang baik dan benar. Kelola keuangan kita dengan cara yang baik dan benar. Sebab itu pun akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Nah, bagian untuk Tuhan langsung kita persembahkan atau kita berikan kepada Tuhan. Jangan kita mengambil bagian yang daripada Tuhan, ya, untuk kita gunakan kepada hal-hal yang lain. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita rindu kita semakin diberkati Tuhan, semakin berbuah, ya, semakin menikmati, ya, pekerjaan kita berhasil, usaha bisnis berhasil, dan ingat, dengan keberhasilan-keberhasilan itu kita semakin memuliakan Tuhan, semakin melayani Tuhan, semakin berserah kepada Tuhan, semakin menempel dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.